Bung Rocky kan cukup bergaul ya dengan orang-orang di sekitar Pak Prabowo. Banyak yang ketemu. Sebenarnya siapa sih yang ditugaskan oleh beliau gitu, dipercaya untuk memberikan input-input soal ekonomi, soal sosial, soal macam-macam nih. Padahal di situ ada banyak ekonom senior, ada Pak Burhanuddin Abdullah, Pak macam-macam yang ada di situ. Tapi kita mulai melihat misalnya keadaan di dalam sebut aja think tank dari Gerindra untuk mengatur kebijakan tuh. Kita mulai melihat ada perselisihan di dalam tuh. Ada teman saya di situ namanya Ferry Latuhihin yang jadi viral kemana-mana tuh. Satu waktu Oh, siapa? yang ekonomi itu. Ya ekonomi Ya, itu, ya. ekonomi yang belajar Yang di dia menentang Danantara ya, itu ya. dia menentang Danantara. Itu teman baik saya, diskusi tajam. Dia hanya ingin memperlihatkan bahwa kalkulasi makroekonomi itu ada matematikanya. Yes. Tuh, itu. Jadi akhirnya dia berselisih dengan secara terbuka, bahkan dia berselisih dengan tim ekonomi Pak Prabowo di Gerindra. Ini petunjuk pertama bahwa policy itu tidak dibuat dalam perdebatan di atas meja kan. Nah itu saya kira sekaligus kita kritik bahwa para ekonom di sekitar Pak Prabowo tentu paham tentang ilmu ekonomi. Ya. Begitu berubah jadi kebijakan di menteri, berubah lagi tuh intinya kan. Kan pepatah bilang begini, economics doesn't lie. Ilmu ekonomi tidak akan berbohong. Economist does. Ya. Pejabat ekonomi. Perannya. Ya. Jadi betul tadi itu kita mau kalau kita dengar misalnya siapa sih tim kalau zaman Pak Harto jelas tim ekonomi itu udah FEU itu. Zaman Pak SBY masih sama tuh. Zaman sekarang kita nggak tahu ekonominya dari mana itu kan. Supaya kita bisa lihat mazhabnya apa sih. Ya, betul. Nah, Sri Mulyani misalnya, ya, Sri Mulyani Ya, Keynesian kah atau siapa ya kan gitu. atau dia Keynesian atau dia libertarian, Chicago atau Cambridge. Jadi mazhabnya nggak ada. Sementara Pak Prabowo punya ide besar untuk mendaratkan ekonomi Betul. rakyat lewat kooperasi. Jadi tanpa ada konsistensi ide yang terjadi berantakan. Semua orang komentar tapi nggak tahu apa intinya tuh. Ya, tantangan dari ide-ide besar adalah bagaimana menjadi detail policy Ya. yang kemudian diimplementasi di lapangan kan. Kelihatannya itu kelemahan Presiden Prabowo, dia tidak mempersiapkan mitigasi detail lapangan itu bila terjadi kesalahan kebijakan di tingkat pusat kan. Jadi itu yang ya orang lagi cemas apa ini makan siang gratis ini akan akan justru membebani atau memang nggak cukup desain awalnya itu kan apalagi Danantara. Jadi semua hal besar itu bagus di kepala sebagai paradigma, tetapi mitigasi kalau dia gagal itu juga harus disiapkan. Harus disiapkan. Bung Rocky kan cukup bergaul ya dengan orang-orang di sekitar Pak Prabowo.